Baik, di sini kita akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian fonologi dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, menceritakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Objek kajian fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap ataupun alat bicara manusia. Bunyi yang dimaksud dalam fonologi adalah bunyi bahasa, di mana bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau disebut dengan organ articulatorius, di mana sebagai contoh alat ucap ini adalah bibir, gigi, lidah, rongga, hidung, dan sebagainya. Dan objek kajiannya yaitu bunyi bahasa serta tujuan kajiannya, fonologi juga dapat dibedakan menjadi fonologi teoritis dan juga fonologi terapan, di mana yang pertama itu fonologi teoritis. Fonologi ini berarti fonologi yang bertujuan untuk mengkaji bunyi-bunyi bahasa guna kepentingan teoritis. Sebagai contoh, yaitu di mana penentuan fona atau bunyi bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya vokal A yang ada dalam bahasa Indonesia menjadi vokal depan, rendah, atau tengahnya suatu fona. Dan yang kedua yaitu fonologi terapan, di mana fonologi terapan ini ataupun praktis berarti fonologi yang bertujuan untuk mengkaji bunyi-bunyi bahasa ataupun hubungan dengan faktor-faktor luar bahasa guna pemecahan masalah fonologi yang ada di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di mana pengkajian terhadap produksi bunyi bahasa yang berkaitan dengan bidang-bidang disipliner, misalnya pengajaran ataupun terapi bicara. Selain bidang teoritis dan juga terapan, bidang cakupan fonologi ini juga terbagi dalam fonologi segmental dan fonologi suprasegmental, di mana hal ini sesuai dengan pernyataan Kristal pada tahun 2028 halaman 365 yang membagi kajian fonologi menjadi dua, yaitu fonologi segmental dan juga fonologi suprasegmental, di mana fonologi segmental menganalisis ujaran yang dapat disegmenkan atau dibagi-bagi seperti fenom. Contoh hal ini adalah bunyi B dapat disegmenkan menjadi bunyi bilabial, bunyi konsonan, ataupun bunyi plosif. Sedangkan fonologi suprasegmental menganalisis fitur bunyi yang hanya terdiri atas satu segmen ataupun satu bagian seperti intonasi. Sebagai contoh yaitu kajian fonologi yang memfokuskan pada fonem-fonem dan juga fona-fona yang dapat disegmenkan, misalnya struktur fonologi bahasa Indonesia, struktur sila bahasa Indonesia, korespondensi fonologi bahasa Indonesia dengan Melayu, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian fonetik dalam bahasa Indonesia. Kata fonetik berasal dari bahasa Yunani fon yang berarti suara ataupun bunyi dan tikos yang berarti berhubungan dengan, sehingga fonetik berarti ilmu tentang bunyi ujaran. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sudut pandang fisik dan juga fisiologis, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu merambat sebagai gelombang suara dan juga bagaimana bunyi itu diterima oleh alat pendengar manusia untuk kemudian diproses oleh otak. Fonetik terdiri dari tiga jenis utama yang saling melengkapi dan mempelajari bunyi bahasa dari berbagai aspek. Dan yang pertama itu fonetik artikulatoris, di mana kajian ini berfokus pada bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti paru-paru, pita suara, lidah, bibir, dan gigi. Misalnya dalam menghasilkan bunyi P, bibir akan ditiup rapat lalu dilepaskan sehingga menghasilkan bunyi letupan. Dan yang kedua fonetik akustik yang mengkaji sifat fisik bunyi bahasa yang merambat sebagai gelombang suara, termasuk frekuensi, intensitas, panjang gelombang, dan spektrum suara. Dan fonetik ini menggunakan alat ilmiah untuk mengukur dan juga menganalisis suatu bunyi secara objektif. Dan yang ketiga yaitu fonetik auditoris, yaitu kajian tentang bagaimana bunyi bahasa diterima oleh alat pendengaran manusia dan diproses secara neurologis agar dapat dikenali sebagai ujaran bermakna. Nah, fonetik ini berperan penting dalam menjelaskan persepsi bunyi dan juga fenomena seperti kemampuan membedakan bunyi yang mirip namun berbeda arti, misalnya diferensiasi bunyi B dan juga P. Fonetik, bunyi bahasa diklasifikasikan terutama menjadi bunyi vokal dan bunyi konsonan, di mana bunyi vokal dihasilkan dengan aliran udara yang tidak terhambat di saluran suara. Bunyi vokal bahasa Indonesia terdiri dari 5 jenis utama, masing-masing dengan ciri khas posisi lidah atau tinggi, rendah, depan, dan juga belakang, dan bentuk bibir seperti bulat ataupun tidak. Sebaliknya, bunyi konsonan dihasilkan dengan hambatan pada tempat-tempat tertentu di saluran suara, seperti bilabial atau dua bibir, alveolar di belakang gigi atas, dan velar bagian belakang langit-langit. Konsonan juga diklasifikasikan berdasarkan cara artikulasi, misalnya letupan, gesekan, ataupun getaran pita suara yang bersuara ataupun tak bersuara. Selain itu, fonetik juga mempelajari bunyi supramental seperti intonasi dan juga tekanan yang mempengaruhi makna dan juga ekspresi ujaran meskipun tidak mengubah arti kata secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Jadi, fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonem tidak boleh dipahami hanya sebagai bunyi yang dapat didengar secara fisik, melainkan sebagai satuan abstrak yang hanya dapat dikenali melalui fungsinya dalam sistem bahasa. Jadi, bunyi tertentu baru bisa disebut fonem apabila keberadaannya dapat dibedakan arti kata. Sebagai contoh, kata batu dan patu berbeda makna karena fenom B dan P merupakan fenom yang berbeda. Perubahan fenom menyebabkan perubahan arti. Sebaliknya, bila batu diucapkan dengan B yang lebih keras, lebih lembut, atau dengan variasi dialek tertentu, maka kata tidak berubah. Dalam hal ini, perbedaan tersebut hanya bersifat fonetis, bukan fonemis. Dengan kata lain,
Fonem bukanlah bunyi konkret, melainkan suatu mental yang tersimpan dalam sistem bahasa seseorang. Dalam kajian fonologi, fonem memiliki kedudukan sentral, di mana fonologi membedakan dua hal penting. Yang pertama itu fonetik, di mana studi tentang bunyi bahasa dari aspek fisik, seperti artikulasi, akustik, dan persepsi. Dan yang kedua yaitu fonem, di mana studi tentang bunyi bahasa dari aspek fungsional, yakni seperti perannya dalam membedakan makna. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis fonem, di mana fonem memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu fonem vokal, yang kedua fonem konsonan, dan yang ketiga fonem diftong, di mana fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan arus udara di saluran suara. Bunyi vokal murni terjadi ketika udara dari paru-paru keluar lewat rongga mulut secara bebas, hanya dibentuk oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Dan yang kedua yaitu fonem konsonan, di mana bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan arus udara di saluran suara. Hambatan ini bisa berupa penutup penuh seperti P dan B, hambatan seperti S dan F, maupun getaran seperti R. Dan yang ketiga yaitu fonem diftong, di mana gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dengan cara meluncur dari vokal pertama ke vokal kedua. Diftong berbeda dengan deretan dua vokal yang membentuk dua suku kata. Nah, yang ketiga itu fungsi identitas bahasa, dan di mana sistem fonem ini mencerminkan ciri khas suatu bahasa, di mana bahasa Indonesia misalnya memiliki fonem N, seperti kata makan yaitu ma titik kan, yang tidak dimiliki oleh semua bahasa. Nah, perbedaan sistem fonem inilah yang menjadi identitas logistik sebuah bahasa. Nah, fungsi yang selanjutnya itu fungsi estetik dan retoritis, di mana dalam kata sastra dan komunikasi lisan, fonem ini juga berperan menimbulkan efek estetis, misalnya dalam rima puisi, alistrasi, dan juga perimaian bunyi dalam pantun dan peribahasa. Nah, di mana dengan demikian, fonem ini dapat dipandang tidak hanya sebagai satuan linguistik terkecil, melainkan juga sebagai unsur yang menentukan fungsi kognitif, estetis, dan juga identitas suatu bahasa. Oke teman-teman, selanjutnya itu contoh-contoh pemakaian fonem. Nah, yang pertama itu fonem vokal, di mana contohnya itu kata batu. Ketika bunyi A diganti menjadi I, katanya berubah menjadi bitu. Begitu juga maknanya, itu berubah. Contoh kata lainnya itu seperti roda. Ketika bunyi O diganti menjadi A, katanya berubah menjadi rada. Begitu juga artinya menjadi berubah. Nah, yang selanjutnya itu fonem konsonan, di mana contohnya itu seperti kata padi. Ketika fonem P diganti menjadi B, arti dan katanya itu menjadi berubah, di mana dari kata padi berubah menjadi badi. Jadi memiliki makna yang berbeda. Contoh lainnya itu seperti kata tali, di mana ketika kata huruf T ataupun bunyi T diganti menjadi K, arti dan maknanya sudah berbeda. Contoh selanjutnya juga seperti kata sapu, ketika S diganti menjadi R, maka makna dan katanya menjadi berubah. Yang ketiga itu fonem diphthong, di mana ketika kata pandai, kata A, huruf A dan I dirubah. Kalau di diphthong A ini dirubah jadi menjadi kata panda, jadi artinya itu berubah. Begitu juga contoh selanjutnya itu ketika kita membuat kata pulau, ketika kita mendiphthong A dan U, dirubah menjadi kata pula. Jadi dari kata pulau menjadi kata pula, jadi memiliki arti yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kita, yaitu pembelajaran fonologi bahasa Indonesia di SD. Nah, di sini terdapat materi pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 2, yaitu bunyi bahasa atau pengenalan bunyi bahasa. Nah, tujuan pembelajaran di sini mengenal dan mengidentifikasi bunyi bahasa Indonesia atau fonem. Secara sederhana, membedakan bunyi vokal, konsonan, mengucapkan bunyi vokal dan konsonan dengan benar. Nah, selanjutnya ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu pengertian fonem sebagai bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, itu bunyi konsonan dalam dasar bahasa Indonesia. B, B, D, D, K, G, M, N, S, L, R, W, Y, latihan pengucapan bunyi vokal dan konsonan. Lalu di sini juga terdapat ada contoh aktivitas. Contoh aktivitas ini seperti menyebutkan bunyi vokal dalam konsonan, mengelompokkan gambar benda berdasarkan bunyi vokal awal. Permainan tebak bunyi, misalnya guru menyebutkan kata, siswa menyebutkan bunyi vokal dan konsonan yang terdengar, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke kelas 3 sampai kelas 4. Terdapat materi pembelajarannya itu fonem dan pola bunyi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya mengidentifikasi dan mengelompokkan fonem vokal dan konsonan dalam kata, mengenal pola suku,
dalam bahasa Indonesia, memahami tekanan kata dan intonasi sederhana dalam kalimat. Nah, selanjutnya itu ada materi pokok, di mana materi pokoknya itu fonem, vokal, dan konsonan yang lengkap, seperti pola suku kata dalam bahasa Indonesia, civi, civici, cicivi, atau CCTV, dan lain-lain. Tekanan kata, kata yang mendapatkan tekanan pada suku kata tertentu, intonasi kalimat tanya dan kalimat berita. Nah, selanjutnya contoh aktivitasnya. Contoh aktivitasnya itu seperti siswa membagikan kata menjadi suku kata, latihan melafalkan kalimat tanya dengan intonasi naik, seperti permainan tebak kata berdasarkan pola suku kata yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas 5 sampai kelas 6, di mana materinya itu terdapat perubahan bunyi dan penerapan fonologi. Adapun tujuan pembelajaran dari perubahan bunyi dan penerapan fonologi ini memahami perubahan bunyi atau asimilasi elisi dalam bahasa Indonesia, mengaplikasikan fonologi dalam membaca dan menulis kata yang benar, menggunakan intonasi dan tekanan kata yang tepat dalam berbicara. Nah, selanjutnya juga ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajarannya itu bisa seperti analisis kata dalam kelompok, diskusi dan simulasi percakapan, latihan membaca teks dengan intonasi yang cepat. Nah, adapun contoh aktivitasnya seperti siswa mengamati kata majemuk dan aktivis, kemudian menjelaskan perubahan bunyi yang terjadi, membaca puisi atau teks dialog dengan intonasi yang sesuai, menulis kata berdasarkan pelafalan yang benar, bermain drama singkat dengan penekanan intonasi yang tepat. Seperti itu. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.